Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat obrolan olahraga. Kali ini berbeda nih. Bedanya apa? Sekarang kita di outdoor, tepatnya di venue ski air Kota Baru Parahyangan. Wah, lihat nih, di belakang kita sudah ada. Saya punya satu. Ini narasumber juga kita punya satu. Kita kaya nih sekarang. Tapi selain dari itu kita mengobrol untuk memperkenalkan cabang olahraga ski air. Hampir beberapa ini, bukan beberapa ini, tapi orang-orang hampir bisa dibilang belum paham tentang ski air. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih menarik, kita bahas ski air ini dengan ahlinya nih. Selamat datang nih, Ketua Pengcap Pesawi ya? Pesawi. Wilujeng non Kang. Sareng saha boleh diperkenalkan nih teman-teman. Nama saya Andri Muhammad Febiandi, yang kebetulan di Kota Bandung adalah sebagai Ketua Umum Pengcap Pesawi Kota Bandung. Oke, Pesawi Kota Bandung, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia. Wakeboard Indonesia Kota Bandung. Oke, untuk mengawali nih teman-teman ini belum mengenal lebih jauh nih tentang ski air. Ski air itu di mana nih asalnya Kang Andri? Bisa ke Indonesia teh kumaha ya? Ya mungkin kalau secara sejarah ski air itu kan sebetulnya awalnya dari Amerika dan Inggris ya sebetulnya. Kemudian itu di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Bapak Andi Matalata yang kita sebut sebagai Bapak Ski Air. Itu jadi awal mulanya di sana karena beliau juga kan sebagai dari bagian daripada Angkatan Laut. Oh, Angkatan Laut. Angkatan Laut. Jadi memang pada awalnya olahraga ini memang identik dengan Angkatan Laut. Sekarang pun beberapa organisasi di Indonesia di beberapa provinsi itu memang masih ada keterlibatan dan memang dukungannya dari Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Keseluruhan di Indonesia sudah berapa pengprov nih kalau untuk ski air ini? Sampai dengan saat ini kurang lebih ada 19 pengprov. 19 pengprov, sudah banyak ya. Dari berkembang. 30 sekarang udah 36 kalau nggak salah. 36 provinsi. 3 tahun terakhir inilah berkembang menjadi dari 15 menjadi 19. 15 dari 19. Kalau di di Jawa Barat sendiri udah berapa pengcap? Secara pengcap yang ada di Jawa Barat itu kurang lebih ada 12. Mungkin eksistensinya yang baru bisa berjalan secara rutin itu baru di 10 pengcap. Dari Jawa Barat kita turun di Kota Bandung berapa klub nih, Andri? Kalau untuk ski air ini? Untuk sementara sih kita di Kota Bandung belum ada klubnya. Belum ada klubnya. Karena ya keterbatasan sarana latihan. Kita sendiri di sini kan masih ikut di venue ski air Jawa Barat. Jawa Barat. Semua aset sarana di sini milik Pengprov Pesawi Jawa Barat. Pesawi Jawa Barat. Berarti venue ski air ini hampir satu-satunya ya di Jawa Barat ini? Ya satu-satunya di sini sementara. Semua pengcap dan latihan di dia artinya? Sempat dulu di Kabupaten Bogor waktu Porprov 2018 itu kita ada venue di Danau Mekarsari. Danau Mekarsari. Danau Mekarsari. Kemudian juga sekarang yang sedang dikembangkan itu ada di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi Raya itu masih dalam proses tapi sudah berkembang menjadi nantinya bisa menjadi venue baru lainnya yang ada di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Nah, Sobat Oral, sebelum kita ngebahas ke Porprov ada BK sebelumnya. Tapi sebelum itu, kurang bahas lah ya perlengkapan ya. Kalian nggak lama marah jika ada teh. Kang Andri, main ski air teh nu dibutuhkan non wae? Ya jelas fisik secara endurance, kemudian kelincahan, keseimbangan. Ya pada umumnya lah kurang lebih hanya tinggal mungkin adaptasi dengan kondisi berdiri dan bergerak di atas air dan juga bagaimana caranya tetap berdiri dan berjalan sesuai dengan kebutuhan nomor pertandingan baik secara teknik maupun secara fisik. Konteksnya kan selalu ditarik oleh boot. Selalu ditarik ya. Kecuali mungkin yang nomor baru yang tadi dilihat adalah nomor baru yang wake surf. Dia hanya untuk awal tapi selebihnya dia seperti memang main surfing. Tapi surfingnya bukan di laut, surfing dengan menggunakan ombak boot yang memang boot ini diciptakan khusus untuk nomor tersebut. Gitu. Kalau permainan di air, nu pasti atletnya kudu bisa berenang merenya. Jelas. Pasti bisa berenang. Tapi ada beberapa atlet yang memang basicnya dia nggak bisa berenang, tapi karena untuk belajar awal, mau yang bisa berenang sekalipun kan tetap harus pakai pelampung. Betul. Kemudian juga ada kita pernah punya atlet yang basicnya nggak bisa berenang, tapi ya karena keinginan kuatnya untuk jadi atlet, dia akhirnya bisa berenang dengan sendirinya tuh di sini, bukan berenang dari sekolah. Gitu kan. Jadi diawali main ski, akhirnya bisa berenang gitu. Walaupun dia untuk main tuh nggak ada takut,
Tapi dia pakai pelampung, dia safety aja gitu, merasa safety gitu. Tapi secara safety mah apa aja nih? Pelampung, apalagi nih buat si atlet? Kalau untuk atlet mungkin selain pelampung juga kalau untuk yang nomor jumping itu kan ada helm. Oh, ada helm juga ya? Karena kan nomor jumping ya disebut memang nomor ski yang paling ekstrim karena si atlet akan mengadu tekniknya dengan atlet lainnya tentang hasil jauh loncatan. Hasil jauh loncatan. Nah, teman-teman tadi sudah sebagian nih lihat tayangan-tayangan teman-teman atlet Kota Bandung yang bermain nih, main ski air. Nah, tadi dari mental, kesiapan semua. Equipment kumaha nih nanti ski air teh? Nah, kebetulan equipment kita semuanya serba harus beli dari luar. Serba harus dari luar. Mungkin terdekat ada di Singapura. Tapi ya mungkin untuk beberapa nomor. Ya lengkapnya sih di Amerika, di Eropa kita bisa beli. Itu memang sudah ada webnya, kita bisa beli secara langsung online ataupun melalui jasa penyedia. Jasa penyedia. Apa aja nih yang dibutuhkan seseorang untuk main ski air itu? Parahu atau sekali atunya, oh, ilmu parahu. Boot penarik selain parahu teh gitu. Ya, kalau untuk peralatan yang melekat di atlet mungkin seperti pelampung, kemudian tali dan handle-nya, kemudian sepatu papan dengan kita sebutnya binding ya. Binding itu sepatu. Jadi ya sepatu skinya gitu lengkap. Kalau sepatu semua orang kan bedanya kakinya ukurannya. Oh, ya. Eta khusus untuk tiap atlet itu sepatunya dia milik dia sendiri gitu atau kumaha? Ya kita sih fair-fairan aja. Kita masih bagaimana caranya dalam satu papan dengan sepatunya itu kita coba fungsikan dibatasi tidak lebih dari 2-3 orang. Karena kan cara bergerak, cara bermain atlet beda. Iya. Ya tergantung karakternya gitu. Tapi memang alhamdulillah kita yang di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir ini kita update terus peralatan. Jadi ya sekarang maksimal hanya 2 orang satu papan. Pengaruh nggak dengan sepatu ke permainan, ke wakeboardnya sendiri, ke air lamun logor gitu? Sangat pengaruh dan bahaya. Bahaya Karena sepatu itu secara kebutuhan memang harus yang fit dan proper di kakinya saat nyaman untuk, karena si sepatu itu kan pengaruh untuk pijakan atlet. Karena kita dalam beberapa teknik, dalam semua teknik mungkin itu sangat butuh pressure dari kaki. Oh, dari kaki tekanan gitu ya? Sekarang kalau terlalu ketat, terlalu too tight gitu kan ya nggak bisa. Nggak bisa ngasih tekanan. Kadang kan ada yang butuh pressure-nya toes bagian depan atau bagian heels-nya belakangnya. Tergantung kebutuhan tekniknya. Teknik, kebutuhan atletnya juga pasti ya? Betul. Oke. Ada beberapa yang tidak tahu main ski air temernya, yang udah tahu ski air hanya main teh make eta we alatna. Aya berapa nomor dan berapa alat di untuk atlet dia ada misalnya ada yang 1, ada yang 2, lihat kita dari tayangan tadi itu. Ya kalau untuk yang boot ini memang dibuat untuk nomor ski air. Di mana nomor ski air itu ada slalom, ada nomor trik, ada nomor jumping. Kalau slalom kan ada lapangan slalomnya, slalom course-nya yang kurang lebih panjangnya 365 meter. Lapangannya di air. Itu memang ada mengejar 6 bola yang dengan peraturan yang sudah ditetapkan itu ada 6 bola yang harus dilewatin oleh atlet. Jadi melakukan zigzag kanan kiri menempuh 6 bola dan ada gerbang masuk, gerbang keluar, ada gate in, ada get out yang harus ditempuh. Jadi kalau misalkan Kang Manto get in-nya benar, terus dapat 6 bola, harusnya kan lanjut ke kecepatan. Jadi kalau udah tembus di tali berapa, kecepatan berapa, dia akan naik lagi speednya, improve kesulitan. Kemudian get out-nya nggak keluar, nggak bisa lanjut, tapi dapat 6 bolanya haknya. Secara jadi, permainan agak lumayan lah penjelasan tentang nomor slalom itu jadi dari kepanjangan tali, kecepatan, gitu. Itu yang sangat berpengaruh karena orang luar itu karena mungkin postur tubuhnya tinggi-tinggi itu bisa melakukan slalom sampai dengan talinya itu sampai jadi performa terbaiknya slalom adalah pada saat bisa pendek tali. Bisa pendek tali? Bisa, dari 18 jadi 16 meter, jadi 14. Oh, lain 13. Jauhnya lebih halus, malah lebih pondoknya. Ya lebih pendek, karena lebih sulit. lebih sulit, karena di si atlet harus melambung keluar ke kanan, mengambil bola, nyebrang lagi ke kiri, ngambil bola, nyebrang lagi ke kanan, dengan tingkat kesulitan, kecepatan yang ada kecepatan maksimum, buat putra dengan putri ada kecepatan maksimumnya. Kalau udah di kecepatan maksimum sudah, yang bermain adalah kependekan tali. Pendekan tali. Lebih simpelnya, aya wakeboard, ada untuk ski ada slalom, ada trik, ada jumping. Kemudian ada nomor overall-nya juga. Overall ini adalah si atlet harus memainkan semua nomor
slalom, harus ikut semua nomor slalom, trik dan jumping yang nantinya nilainya akan diakumulasikan. Oh gitu. Boleh saja dia daftar nomor overall, tapi dia tidak ikut jumping misalkan. Ya dia yang punya kerugian karena hanya punya support nilainya dari 2 nomor gitu. Kemudian boot ini yang baru dikenalkan tahun 2000-an awalnya lebih gede, wakeboard ya. Wakeboard ini lebih ke extreme sport. Extreme sport ini karena gerakannya bisa front roll, back freestyle roll, berarti ya? Ya freestyle. Yang memang diciptakan dan ada nilai, dan kebetulan kalau wakeboard itu penilaiannya subjektif. Oh subjektif. Subjektif karena dari juri itu parameter penilaiannya ada 3 poin, ada intensitas, komposisi, dan eksekusi. Jadi cari cara bergerak dari dua atlet melakukan gerakan yang sama, belum tentu nilainya sama. Tergantung jurinya. Oh tergantung. Kalau juri ya, ngobrolkan juri. Lamun secara kejuaraan, jurina di luar perahu ada atau di dalam perahu ada? Ada 2 atau gimana nih? Nah, kalau untuk ski itu biasanya kita pasang kamera yang langsung ke belakang untuk langsung lihat atlet, dan itu terkoneksi dengan ada yang namanya kita sebut judge tower juri. Di situ juri satu bangunan yang isinya kamera, TV dan kamera yang bisa melihat atlet langsung dan terpantau secara kecepatan, karena agak lumayan jelimet lah ya kalau saya jelaskan. Bukan jelimet, agak banyak yang harus saya jelaskan. Kalau ski itu ada juga yang namanya homologator. Homologator itu menggunakan theodolite, dia mengecek akurasi lapangan. Lapangan itu masuknya dicek kategori apa? Kategori apa? Kayak kita pernah, kebetulan saya dulu ketua panitia Indonesia Open di sini, itu kejuaraan Asia. Tapi ada protes dari salah satu negara pada saat si atletnya melakukan pemecahan rekor tapi tidak diakui. Karena lapangannya adalah setelah dilakukan pengecekan oleh homologator itu tidak memenuhi standar Asia. Oh, standar Asia. Tapi tetap toleransi untuk dilaksanakan pertandingan. Nah, kembali lagi ke tadi yang juri, untuk ski itu lebih banyak di tower juri menilainya. Dan ada beberapa titik kayak slalom itu ada judge get in, ada judge get out. Jadi ada juri yang melihat benar tidak, misalkan Kang Manto itu ada 2 bola yang harus dilewat, benar tidak lewatnya itu tidak menyentuh bola. Kelihat tapi ya? Harus kelihatan, ada kamera. Oh, yang dari kamera itu ada kamera maupun secara manual orangnya. Nah, kalau untuk wakeboard dengan wakesurf itu judge-nya ada di booth. Oh, ada di booth. Ada di booth, melihat langsung. Tapi ada yang di luar booth juga ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dia khusus di booth. Untuk wakeboard dan wakesurf semua judge-nya ada di booth. Memang secara rule-nya seperti itu, aturan yang dikeluarkan. Jadi berarti kalau secara kejuaraan nih di dalam booth atlet kalau secara kejuaraan untuk nomor wakeboard wakesurf yang ada di booth driver, ropeman yang ngatur tali buat atlet, kemudian 3 judge. Oh, 3 judge langsung di sini. Pinuh. Kayaknya 5 orang, minimal 5 orang kalau. Tapi kalau untuk boot ski biasanya kalau untuk nomor slalom itu hanya driver dengan juri boot. Jumping pun driver dengan juri boot. Nah, kalau trik itu driver dengan juri boot ditambah 1 ada pin release. Namanya pin release itu karena kebetulan nomor trik itu ada yang gerakan talinya menggunakan gerakan tangan dan ada gerakan kaki. Jadi si atlet untuk yang melakukan gerakan kaki dari timnya itu ada official yang memang menjadi pin release. Pada saat atlet jatuh dia bisa lepas talinya untuk safety-nya atlet. Oke, kita ringkas nih teman-teman bisi direntai non berarti slalom, trik, jumping, wakeboard, wakesurf. 5 berartinya 5 nomor di Sike Air teh. Rada lumayan seueur oge nya. Itu yang dipertandingkan di setiap multi event atau single event? Kebetulan untuk wakesurf itu pertama kali kita dipertandingkan kemarin di PON Aceh Sumatera. Oh, baru kemarin berarti ya? Kemarin di PON Aceh. Kemarin. Kalau wakeboard sudah dari PON 2012. PON 2012. Kalau melihat secara layak nih Kang Andri. Ya. Venue ini sudah layak? Venue ini layak, hanya kendalanya adalah tidak stabilnya tinggi muka air. Nah, bedanya nih teman-teman atau sobat Ora, venue atau cabur ski air ini teh mengandalkan alamnya, alam teh cainya iya mah cai. Itu kendala paling utama atau seperti apa nih Kang? Kendala utama kita. Karena kita kadang 1 tahun hanya bisa latihan paling lama paling bagus lah ya. Paling bagus tuh antara kita pertama paling cepat kita bulan Februari.
bisa mulai latihan. Paling cepat, kadang geser ke bulan Maret. Itu debit air lagi bagus lah ya. Ya naik lah, kita udah support untuk kita melakukan aktivitas latihan. Tapi kadang di bulan Juli atau paling lambatnya di Agustus sudah. Sudah. Itu udah perilaku alam dari tahun 2010. Kita kan mulai di latihan di sini 2010. Karena sebelumnya kita di Jatiluhur. Lumayan lila. Berarti dari setahun teh digebernya selama ya, bagus-bagusnya ya. 6 bulan. 6 bulan ya bagus-bagusnya digeber. Atlet teh kudu tah ngegeber karena beda beberapa cabur ada yang di indoor itu lebih gampang ngaturnya. Berbeda dengan ski air ini. Sobat Ora, ini mengutamakan dari alam. Jadi 7 bulan teh kudu bener-bener dimanfaatkan lah ya berarti ya. Bener-bener dimanfaatkan. Walaupun dulu kita punya solusi pada saat di sini tidak support untuk pelatihan, kita bisa pindah ke Bogor. Oh, di Bogor ada ya. Kadang kita juga ikut ke DKI di center kayak gitu sih paling solusinya lah. Tapi kan tidak bisa rutin seperti biasanya karena ya otomatis kebutuhannya juga bertambah. Oke, itu kendala alam. Ya. Ada lagi nggak kendala yang lumayan? Oh, nggak bisa iya mah. Gitu, itu bisa dilakukan naon deh. Ya, kalau kendala yang lainnya sih mungkin yang umum tuh dalam arti maksudnya ya kayak sepatunya sobek, talinya putus. Lebih ke equipment ya. Lebih ke equipment. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini sih kendala-kendala itu kita bisa atasi lah dengan bermacam cara dengan ganti baru atau memang kadang kita bisa perbaiki sendiri juga. Kita sih coba tidak terlalu tergantung juga walaupun barangnya udah lainnya survive mah deh kumacarana we latihan saderna. Nah, udah tadi ngobrol nih, udah teman-teman atau sobat Ora sudah rada hafal meureun ski air teh. Insyaallah. Pasti ke ayeuna prestasina. Ya. Ini tahun multi event di 2026 nih. Ya. Di 2025 setahun sebelum multi event ada namanya babak kualifikasi. Persiapan Kota Bandung di babak kualifikasi ciga kumaha nih Kang Andri? Ya, alhamdulillah kita dari bulan Februari sih baru latihan beberapa atlet karena kita juga harus urus ke sekolah. Kemudian di bulan Maret itu sudah mulai rutin dan dari bulan April nanti sampai dengan Juni kita sudah siapkan pemusatan latihan anak-anak untuk yang bisa stay di sini. Tapi kalau untuk yang sekolah sih kita fokuskan mereka juga tidak ketinggalan secara pendidikan. Ya. Tapi mereka punya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan latihan maupun program latihan fisik yang kita buat ataupun program latihan fisik yang dilakukan oleh KONI Kota Bandung. Total berapa atlet yang dimiliki Kota Bandung? Untuk sementara yang kita persiapkan untuk BK ini kurang lebih ada 12 atlet. 12. Di BK ini diikuti dari 12 ya, ada 12 pengcab nih. 10 mungkin. 10 ya. Ada aktivasi lainnya teman-teman. Ada yang berbeda. Aya target ya di BK ya. Ya, kudu ada target mah kudunya dari Kota Bandung. Target saya sih pertama bukan hanya meloloskan saja, tetapi minimal mempertahankan raihan apa yang kita raih di Porprov kemarin, sambil kita juga mencoba bagaimana caranya bisa meningkatkan raihan prestasi medali emasnya. Ada peluang-peluang itu, tetapi ya kembali ke kita realistis dengan persiapan yang ada, dengan kondisi yang ada, dan juga mungkin ada beberapa atlet kami yang kemarin masih pemulihan dari cedera. Ya. Tapi kan memang semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik, ya memang tinggal nanti kesiapan aja sih. Siapan. 12. Target masuk semua? Kemungkinan gitu? Kalau secara Kak Andri melihat dari ketua nih? Insya Allah sih lolos semua. Lolos semua. Cuman kan balik lagi nantinya dari parameter yang akan dikeluarkan oleh KONI Kota Bandung tentang kelayakan ikut. Buat kami prinsipnya adalah bagaimana caranya atlet kami lolos dulu dong. Tinggal nanti bagaimana caranya kita meyakinkan dengan dasar prestasi yang untuk ya dinyatakan layak ikut Porprov. Gitu. Itu standarisasi lah ya. Standar lah. Tapi kita pengen tahu nih, ada teman-teman pengen tahu nih yang nonton teh. KONI Kota Bandung support terhadap cabur ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wujud nyatanya apa nih? Wujud nyatanya adalah kilas balik 2018 ya, waktu Porprov di Bogor kan kita 0 medali emas. Kemudian dari situ saya mulai dari 2019 melakukan kegiatan penjaringan, kompetisi penjaringan atlet Kota Bandung di Jatiluhur. Waktu itu kebetulan karena di sini nggak bisa, dan dari situ alhamdulillah berjalan. Terus kita juga ada kontak
pertandingan internal ataupun ada tes tolak ukur kemampuan atlet, sampai akhirnya alhamdulillah di Porprov 2022 kemarin kita dapat 2 medali emas. Oh, alhamdulillah. Itu kan alhamdulillah buat kami sih bersyukur. Iyalah. Dari 0 menjadi 2. Dari 2, itu Itu mah prestasi bener. nggak mudah, karena terus terang aja programnya itu gimana ya, maksudnya mungkin teman-teman pelatih beberapa dari semua cabur juga bisa mengerti. Iya. Mau sehebat apapun programnya, kalau latihannya setahun cuma 6 bulan bagaimana? Nah, itu nah bisa dimasuk kendala tadi. Ya. Beda karakter tiap cabur itu berbeda. Untuk ski air karena urusannya dengan alam, di Nusa Tahun teh geus pasti ketutup beberapa bulan meskipun ada latihan di darat paling ya. Ya alhamdulillah kita dari 2022 kita gunakan pelatih fisik yang dulu direkomendasikan dari KONI Kota Bandung sampai sekarang pelatih fisik tersebut masih mendampingi atlet-atlet kami. Jadi minimal pada saat tidak bisa latihan di air kita selalu jaga untuk kondisi fisik atletnya. Walaupun tetap kalau ya saya juga dulu pelaku mau sehebat-hebatnya di darat, kalau di airnya nggak praktek mah beda. Bener. Beda. Ada permainan lagi di cair. Karena pada saat setelah mungkin saya harus informasikan ini sih fakta. Pada saat setelah jeda tidak bisa latihan di atas 3 bulan itu akan agak lumayan recovery fisik di air dan recovery teknik. Pasti ya ada ya. Karena beda, mau kuat dan hebat di darat betul, bukan tidak bagus, tetap bagus. Cuman tetap pada saat turun ke air itu akan butuh waktu lagi adaptasi. Kita sih biasa pengennya selambat-lambatnya tuh off-nya tuh sampai dengan 3 bulan. 3 bulan? Itu paling lama. Karena dari situ kita masih lebih mudah untuk mengembalikan ke performa terbaiknya lagi. Nah, Andre, ini teh banyaknya olah kabita ya. Misalnya dengan tontonan ini yang kita lihat gitu ya, ada teman-teman lihat tayangannya gitu. Boleh nggak orang umum main di sini, Andre? Mencoba nih, penasaran gitu. Kita sih tidak tertutup, menutup sepanjang itu tidak dalam konteks event resmi. Kita selalu akomodir beberapa, ada juga beberapa orang yang ingin main, walaupun hanya sekedar hobi ataupun memang yang ada orang tuanya ingin mengarahkan menjadi serius. Tinggal nanti kita arahkan saja ke pengcapnya ya, kebetulan banyaknya sih orang Bandung ataupun orang Bandung Barat di sini, jadinya ya kita lebih mudah lah tinggal diarahkan ke mana induk organisasinya. Pastilahnya kalau orang mah ningali cai dengan berbeda gitu. Kalau di kota kan gitunya ciga kieu teh bisa dibilang hayang main ya, pasti di tempatnya teh masuk dulu nih ke Kota Baru Parahyangan, nanti adalah pada tahu lah pengamanan di sini satpam di sini lah ya. Masuk Tatar Bandung Tempo dulu, nantinya tinggal minta diarahkan ke venue Ski Air Jawa Barat. Venue Ski Air Jawa Barat. Nah, Kak Andri, ada cuaca ada gerimis-gerimis ya tadi kita saya mah dicai. Dicai ya. Akang kumaha. Nah, iya mah bisa sebagai penutup atau enggak nih? Belum ya, sebelum penutup ya. Keinginan pasti ada setiap cabur teh. Apa yang diinginkan dari cabur nih? Yang belum tercapai nih? Kalau dari saya sih, dari kami lah ya, dari kami komunitas Ski Air Kota Bandung, ya jujur aja kita masih punya mimpi ingin punya danau di Kota Bandung. Danau di Kota Bandung. Ya, yang memang ya kita tahu tidak mudah. Ya. Tetapi sanes ngadamel tino embernya. Ya, benar. Gitu. Cuma maksudnya keinginan kami sih ingin punya danau di Kota Bandung. Karena akan lebih mudah dalam hal pengembangan potensi atletnya. Karena ini mungkin sedikit ilustrasi. Iya. Danaunya ada di Kota Bandung. Orang beraktivitas kerja, orang beraktivitas sekolah, itu akan melihat aktivitas kegiatan kita. Iya, betul. Kita udah nggak mesti mengenalkan. Kita nggak usah bikin orang tertarik. Kita dengan melakukan aktivitas, siapapun orangnya insya Allah lah, dari 100% yang lewat, nggak mungkin 50% meninggal tertarik. Sekali saya lewat, saya penasaran lah manusia. Kamu ngeresep-ngusep mah. Nah, kira-kira itu mah kan keinginan ya. Mimpi ulahnya mencek ieu mah mimpi heula ada semua juga. Kira-kira ideal di Kota Bandung di daerah mana eta? Ya, saya sih belum bisa lihat ya. Tadinya sih besar harapan kami yang di Kiara Arta. Tadinya. Tapi kan sekarang ya saya belum tahu di mana. Apakah memang ada beberapa. Tapi kan kalau belum lihat secara langsung, kita juga nggak berani memastikan itu ideal dan tidak. Betul. Sebetulnya kan kebutuhan kita itu untuk satu venue untuk di airnya saja. Kita butuh lebar 150 sampai 200 meter. Terus panjang antara 800 sampai 1000 ya, yang aman 1 kilo lah. Dan kedalaman
kedalaman airnya nggak mesti gimana, rata-rata 3 meter 4 meter juga cukup sebetulnya itu untuk di airnya. Untuk di airnya berarti. Tinggal nanti kebutuhan yang di daratnya ya kita harus harus punya apa, mesnya, tempat tinggalnya untuk ya mau ganti dari mana, belum untuk kamar mandinya segala macam, Iya, belum untuk benar. Kelengkapan ya, storage semua ya. peralatan, terus harus ada jalur buat mobilisasi boot dari air ke darat ke air, kan itu tetap kita Iya. butuhkan. Ya, semoga lah dari pemerintah Mudah-mudahan. keinginan, karena Kota Bandung udah kota wisatanya. Tuh. Ini pun bisa jadi tempat wisata lah, ya. Berkunjung, melihat, bisa jadi resep ngilumain gitunya. Tuh. Jadi atlet lebih bagusnya gitu. Oke nih, sudah lumayan waktu kita ngobrol dengan Kang Andri. Sebenarnya masih banyak nih, Punya. tapi enggak orang dibagi-bagi jeung ieu cuaca. Terus-terusan. Atur nuhun Kang Andri. Siap, sami-sami. Tim kita sudah boleh berkunjung sini melihat Atur nuhun, tim Humas KONI Kota Bandung. Oke, Sobat Oral, selain dari cabor ski air, nanti kita berkunjung lagi ke penyu-penyu yang lain dan ke cabor-cabor yang lain. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.